Kalau Allah bisa membuat batu berbicara karena punya mata dan punya mulut, punya lidah untuk berbicara dan mengingat semua orang yang pernah menyentuhnya dengan benar, kenapa Allah tidak bisa punya anak tanpa istri? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama, sahabat. Seandainya sahabat menonton sepenggal atau bagian tertentu saja, saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat. Semoga Allah melindungi iman kita sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah like, bagi yang sudah komen dengan balasan kebaikan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sangat menarik, sahabat. Ini berasal dari seorang bapak, sahabat. Saya tidak tahu dia murtadin atau memang kadal, kafir dari lahir, sahabat, saya tidak tahu. Yang intinya dia mengambil salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan bahwasanya hadis tersebut, sahabat, ya susah dipercaya, sahabat, ya sangat membingungkan lah bisa kita katakan, sahabat. Karena maksud si bapak ini mungkin, sahabat, ingin mencari kelemahan dan kesalahan Islam, sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, sahabat. Langsung saja kita melihat cuplikan video dari si bapak, ya bapak kadal atau bapak murtadin, saya tidak tahu ya, dari si bapak ini, sahabat. Ini dia cuplikan videonya, sahabat. Hadis nomor 884 telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Jarir, dari Ibnu Qutsaim, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan. Nah, di dalam Sunan At-Tirmidzi ini, derajat hadisnya adalah sahih, Bapak Ibu. Luar biasa sekali kan, Bapak Ibu? Dan ini adalah hadis yang sahih. Sebuah batu bisa memiliki mata, bisa memiliki mulut dan lidah untuk berbicara. Dan tentu, batu ini tentu harus memiliki memori. Karena dia harus ingat siapa yang sudah menyentuhnya dengan benar, siapa yang tidak. Dan tentu, ini bisa melibatkan jutaan orang yang sudah pernah menyentuhnya sejak Ka'bah ada sampai sekarang. Menurut literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, dan itu hadisnya adalah hadis yang sahih, bahwa Hajar Aswad, batu hitam itu, akan memiliki dua mata dan akan memiliki lidah yang bisa berbicara, yang menyatakan kepada mereka, kepada manusia yang sudah menyentuhnya dengan benar. Dan Bapak Ibu, ini adalah suatu mujizat yang luar biasa yang akan nanti terjadi sesuai dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam pada hari kiamat nanti. Nah, Hajar Aswad, kalau Bapak Ibu lihat dalam gambar ini, Hajar Aswad yang sekarang adalah bukan Hajar Aswad yang utuh berbentuk batu hitam, Bapak Ibu, namun adalah pecahan-pecahan yang seperti yang sudah Bapak Ibu perhatikan pada gambar di sebelah kanan. Nah, pecahan-pecahan ini kita tidak tahu apakah nanti pecahan-pecahan ini akan bersatu kembali dan akan memiliki mulut, dan akan memiliki lidah dan berbicara kepada orang. Dan tentu hal yang sangat mencengangkan, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ada jutaan, puluhan juta, atau mungkin ratusan juta orang yang menyentuh Hajar Aswad. Mulai dari Hajar Aswad ada, mulai dari Ka'bah ada, sampai sekarang. Dan coba bayangkan, sebuah batu bisa menyampaikan mungkin ratusan juta orang yang pernah menyentuhnya, mulai dari Ka'bah ada sampai saat ini.
dan dia ingat itu. Bayangkan Bapak Ibu, ribuan tahun dia bisa ingat siapa yang sudah menyentuhnya. Dan ini adalah satu hal mujizat yang luar biasa kalau kita lihat berdasarkan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Literatur-literatur tadi adalah literatur-literatur yang sahih. Dan ini semua tentunya diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Mungkin ada beberapa atau mungkin banyak juga saudara-saudara kita yang dari Islam tidak mengetahui hal ini karena belum membaca atau mengetahui hadis ini. Namun untuk itulah kita sampaikan di tempat ini Bapak Ibu. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan Bapak ini dia sangat bingung ketika membaca hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Hajar Aswad Allah akan menciptakan baginya mata, mulut untuk menyebutkan siapa saja yang menyentuhnya atau memberi isyarat kepadanya sahabat. Karena misalkan orang yang jauh dari batu Hajar Aswad atau batu hitam itu memberi isyarat labbaik Allahumma labbaik. Karena ada sahabat yang cuma memberi isyarat. Jadi batu hitam ini pada hari kiamat akan menyebutkan seluruh umat muslim yang menyentuhnya atau memberi isyarat kepada batu tersebut sahabat. Si bapak ini mengatakan tentu ini memiliki memori yang sangat besar. Gokil lah sahabat. Saya mendengarnya sahabat, bapak ini kurang jauh permainannya. Bapak ini kurang jauh pendalaman ilmu pengetahuannya. Jadi dia sahabat antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan agama itu harus sejalan sahabat. Supaya kita tidak kudet sahabat, tidak kurang update, tidak endeso, tidak kampungan sahabat. Baik sahabat, kita akan klarifikasi. Seandainya Allah menciptakan mulut, mata, dan memori kepada si Hajar Aswad itu bukan ciptaan Allah yang terbaik. Itu bukan ciptaan Allah yang terbaik. Dalam surah At-Tin ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia sebaik-baik ciptaan sahabat. Jadi apa maksud ayat ini sahabat? Baik, kita akan hubungkan sahabat dengan penelitian pengetahuan alam sahabat. Baik, saya mengutip ini sahabat, bisa juga saksikan turut saya lampirkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Salk Institute. Ia menemukan bahwa otak manusia ternyata memiliki kapasitas memori setidaknya 1 petabyte atau setara dengan 100 juta gigabyte. Jumlah itu diperkirakan setara dengan internet saat ini. Jadi seluruh database internet itu setara dengan otak manusia, 1 orang otak manusia sahabat. Ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan di bidang neuroscience, ujar Terry Senowski, salah seorang peneliti dari Salk Institute. Seperti dikutip dari laman Teach Time, itu pada tahun 2016. Baik sahabat, Salk Institute ini sahabat tidak main-main sahabat. Terletaknya di California, Amerika Serikat sahabat. Ia merupakan lembaga penelitian nomor 1 di dunia. Meneliti tentang biologi makhluk hidup sahabat, termasuk tentang manusia, yaitu otak manusia sahabat. Baik, kapasitas 100 juta GB sahabat, itu hanya ditampung oleh otak kita yang beratnya 1200 gram atau 1,2 kilo sahabat. Jadi cara menghitung berat otak manusia itu 2% dari seluruh total berat tubuh. Misalkan Anda beratnya 100 kilo misalkan. Jadi 2% sahabat, berapa 2% itu? Berarti berat otak Anda ya sekitar 2 kilo sahabat. Begitu cara menghitungnya. Jadi yang luar biasanya sahabat, Masya Allahnya sahabat, hanya sebesar 2% dari berat tubuh kita, itu otak kita memiliki kapasitas 100 juta gigabyte. Dan penelitian tidak hanya sampai di situ. Sahabat bisa ngecek di Wikipedia jumlah saraf yang ada dalam otak manusia. Jumlah sarafnya yaitu 100 juta saraf sahabat. 100 juta saraf sahabat. Bagaimana dengan kapasitas saraf? Kapasitas saraf sahabat, 1 urat saraf, 1 aja saraf, 1 ya, bukan 1000, bukan sejuta, 1 sahabat. Itu mampu menampung seluruh buku, seluruh isi buku sahabat yang ada di muka bumi. Ada berapa puluh juta sahabat buku yang ada di muka bumi sahabat. Itu hanya 1 sahabat, 1 saraf. Bagaimana dengan 100 juta saraf yang Allah ciptakan? Masya Allah sahabat. Saya tidak sanggup memikirkannya sahabat. Ini luar biasa sahabat. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, planet-planet tidak lebih baik daripada manusia. Dan
Pada hari kiamat Allah akan menciptakan Hajar Aswad ini dapat berbicara dan dapat mengingat seluruh nama yang menyentuhnya, kaum muslimin yang menyentuhnya atau yang memberi isyarat pada saat dia menunaikan ibadah haji. Itu hanya sedikit sahabat, sedikit kekuasaan Allah, sedikit keagungan Allah dalam menciptakan makhluknya dibandingkan dengan manusia sahabat. Na'udzubillah sahabat, saya tidak bisa membayangkan ini sahabat, luar biasa sahabat. Jadi kenapa si bapak ya tetangga ini sahabat, si bapak yang menentang ini, dia mengatakan itulah mukjizat yang luar biasa. Sedangkan penciptaan manusia merupakan sebaik-baik ciptaan. Masya Allah sahabat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan sahabat pernyataan atau pertanyaan lebih lanjut dari si bapak ini sahabat. Nah, kaitannya adalah begini. Kalau Allah bisa membuat batu berbicara karena punya mata dan punya mulut, punya lidah untuk berbicara dan mengingat semua orang yang pernah menyentuhnya dengan benar, kenapa Allah tidak bisa punya anak tanpa istri? Artinya Bapak Ibu, ketika kita mempercayai batu saja bisa berbicara karena dia punya mulut dan bisa melihat dengan matanya sendiri karena dia punya mata nanti, masa Allah tidak bisa memiliki anak tanpa seorang istri? Mujizat yang besar terhadap batu bisa dia kerjakan, tetapi mujizat untuk dirinya sendiri yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seorang manusia tidak bisa. Ini adalah suatu hal yang menurut saya kita bisa bahas Bapak Ibu. Silahkan tuliskan komentar Anda terhadap apa yang sudah kita bahas saat ini. Kalau Allah bisa membuat batu hitam punya mata untuk melihat, punya mulut untuk berbicara dan lidah untuk menyampaikan mana yang telah menyentuhnya dengan benar, tentu membutuhkan memori yang sangat besar sekali karena mungkin lebih dari jutaan orang yang sudah menyentuhnya mulai dari Ka'bah ada sampai sekarang, dan dia ingat dan dia tahu siapa yang menyentuhnya dengan benar. Nah, kenapa Allah tidak bisa memiliki anak? Harus memiliki istri dulu baru punya anak. Nah, kenapa Allah tidak bisa menjadi seorang manusia? Silahkan tuliskan komentar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan pernyataan dari si bapak ini sahabat. Bapak ini kurang jauh mainnya sahabat, sehingga dia bertanya ya pertanyaan ya anak di bawah umur lah sahabat, bisa kita katakan sahabat. Jadi si bapak ini mengatakan mengapa Allah tidak mampu menciptakan anak tanpa istri, kenapa Allah tidak mampu menjadi manusia sahabat. Kemudian dia mengatakan Hajar Aswad ini adalah mukjizat yang besar. Tidak sahabat, penciptaan manusia itu adalah merupakan sebaik-baik ciptaan. Itu untuk jawaban terhadap Hajar Aswad tadi yang sudah saya jelaskan di belakang sahabat. Kemudian poin yang kedua saya loncat kepada kenapa Allah tidak mampu menciptakan anak atau anak Tuhan, bisa kita katakan. Ini maksud dari si bapak ini, kenapa Tuhan tidak mampu jadi manusia, ini maksud si bapak ini sahabat. Baik sahabat, dalam Al-Quran ini adalah pertanyaan yang sangat penting, maka dalam Al-Quran ada sahabat. Setiap yang sangat penting dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dari ciptaan manusia. Jadi seandainya manusia memiliki istri, Allah tidak punya istri. Manusia memiliki pasangan, Allah tidak memiliki pasangan. Dalilnya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sangat jelas Allah itu esa, satu sahabat. Kemudian kenapa Allah tidak mampu menjadi manusia? Bukan Allah tidak mampu sahabat. Manusia itu lemah, manusia itu sakit, manusia itu butuh tidur. Sedangkan Allah Maha Kuasa, mustahil melekat sifat-sifat yang lemah pada zat Allah. Mustahil sahabat. Manusia itu bodoh, Allah itu pintar, maha pintar. Manusia itu lemah, Allah maha kuat. Manusia itu mengantuk, manusia itu tidur. Sedangkan Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur sahabat. Jadi secara garis besar sahabat dapat kita simpulkan antara manusia atau makhluk dengan Khalik atau Allah pencipta Tuhan semesta alam itu berbeda sahabat, tidak bisa disamakan. Sedangkan agama tetangga sahabat, mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu mengutus dirinya atau Tuhan itu mengutus anaknya. Na'udzubillah sahabat, itu tidak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu sifatnya mukhalafatul lil hawadis,
Tuhan itu Allah berbeda dari ciptaannya. Sampai di sini paham ya sahabat? Kalau sahabat tidak paham, saya tidak tahu lagi sahabat bagaimana menjelaskannya sahabat. Baik, semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Sahabat dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah komen, bagi yang sudah like, dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة